Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Finandia Wahyu Ramadhani dengan NIM 22811334005. Di sini saya akan membahas mengenai analisis etika profesi RSUD atau bisa disebut dengan Rumah Sakit Umum Daerah. Yang pertama yaitu ada kode etik. Kode etik adalah rangkuman dari norma-norma dan akhlak yang dikondisikan oleh suatu kelompok profesi dan berlaku secara khusus untuk para anggota dan kelompok tersebut. Dalam norma-norma yang telah diterapkan yaitu yang pertama merupakan kewajiban moral dan akhlak yang harus ditaati oleh para pekerja setiap rumah sakit. Dan yang kedua yaitu rangkuman nilai-nilai moral mengenai rumah sakit guna menjadikan pegangan dan pedoman bagi para anggota atau pekerja di rumah sakit dalam rangka berjalannya penyelenggaraan di rumah sakit. Sertifikasi RSUD. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara objektif dan sistematis melalui uji kompetensi yang berfokus pada standar kompetensi yang bersifat nasional ataupun internasional. Terdapat 7 bagian dalam materi pelatihan. Yang pertama yaitu ada prinsip dasar, yang selanjutnya ada manajemen risiko, yang ketiga ada pemeriksaan pekerjaan kesehatan, yang keempat ada patient safety, yang kelima ada infeksi nosokomial, yang keenam ada limbah medis, dan yang ketujuh ada penanggulangan kebakaran. Ada 3 persyaratan uji kompetensi, diantaranya yaitu yang pertama pendidikan D3 atau sederajat dengan pengalaman di bidang kesehatan minimal 1 tahun. Yang kedua, pendidikan S1 atau S2 pengalaman di bidang kesehatan 6 bulan. Dan yang ketiga, pelatihan petugas K3 fasilitas kesehatan minimal 3 hari dengan melampirkan bukti pelatihan petugas K3 fasilitas kesehatan. Etika berpakaian. Dalam etika berpakaian, setiap rumah sakit memiliki kebijakan dalam desain pakaian, jenis pakaian, dan cara pakaian. Penggunaan seragam juga memiliki fungsi yaitu sebagai identitas diri, pelindung, dan petunjuk terhadap batasan peran profesinya. Fungsi dan kriteria dalam pakaian. Fungsi dan kriteria dalam pakaian terbagi menjadi pakaian industri, pelindung pakaian kerja, ataupun seragam. Desain dalam pakaian. Desain dalam bagian pengaturan terhadap garis, bentuk, ruang, warna, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang koherensif, dan elemen-elemen desain tidak memiliki makna yang praktis kepada bagian apabila pakaian tidak diintegrasikan dengan prinsip-prinsip pengolahan desain. Etika berkomunikasi. Di Rumah Sakit Umum RSUD, komunikasi SBAR atau bisa disebut dengan situasi, latar belakang, penilaian, dan rekomendasi sering digunakan dalam teknik ini. Untuk korespondensi digunakan setiap perawat melakukan handover kepada pasien. Komunikasi SBAR adalah kerangka kerja teknik dalam berkomunikasi yang disediakan para petugas untuk menyampaikan kondisi pasien. Selain itu, SBAR dapat digunakan secara efektif dengan tujuan kesempatan bagi para anggota, tim, dan tim kesehatan untuk melakukan percakapan. SBAR juga dapat digunakan secara efektif untuk mendapatkan masukan perawat atas rekomendasi. Tujuan komunikasi SBAR adalah keselamatan pasien, sedangkan prosedur yang digunakan oleh SBAR adalah situasi, latar belakang, penilaian, rekomendasi, dan konfirmasi ulang. Adapun tahapan-tahapan dalam SBAR yaitu yang pertama, salam dengan menyebutkan memberi salam. Yang kedua, identifikasi pada pelapor dan asal ruangan perawat. Yang ketiga yaitu identitas pasien.
Dan yang keempat yaitu alasan untuk melapor kondisi pasien secara subjektif dan objektif. Dalam background terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu latar belakang pasien, yaitu mengenai riwayat penyakit sekarang atau bisa disebut dengan RPS. Yang kedua yaitu alasan pasien rawat inap apabila pasien rawat inap. Dan yang ketiga yaitu terapi yang diterima oleh pasien saat itu yang signifikan. Asesmen yaitu dengan menyebutkan penilaian kondisi pasien menurut pelapor bila ada. Rekomendasi yaitu melaporkan rekomendasi untuk pasien dengan bertanya apa yang perlu dilakukan, tolong dokter segera datang, dan pasien dengan diagnosis perawatan hari ke. Pada konfirmasi ulang yaitu yang pertama, tuliskan hasil percakapan di selembar kertas. Yang kedua, mengingatkan pihak yang dilaporkan. Yang ketiga, pelapor menerima hasil jika benar. Dan yang keempat yaitu pembicara selesai. Dalam khusus untuk konsultasi dokter dan perawat, yang pertama yaitu disertakan hasil percakapan dalam status pasien dengan urutan S-bar. Yang kedua yaitu menambahkan stempel ke tempat yang akan ditandatangani oleh dokter. Yang ketiga yaitu dokter yang akan dikonsultasikan harus menandatangani sebagai bentuk pengesahan. Dan yang terakhir yaitu instruksi dalam waktu 1x24 jam. Sistem komunikasi S-bar digunakan untuk berkomunikasi dengan pasien dan perawat terutama melalui koneksi atau komunikasi verbal atau telepon antara petugas kesehatan yaitu perawat dengan dokter, konsultasi antar dokter, antar bagian layanan kesehatan, pergantian jam shift petugas. Unit yang terkait yaitu dokter, radiologi, instalasi gizi, instalasi gawat darurat, perawat, instalasi rehabilitas medik. Etika makan. Dalam kegiatan penyelenggaraan makanan merupakan bagian dari kegiatan dari instalasi gizi rumah sakit umum daerah sebagai unit penyelenggaraan gizi untuk memenuhi asupan gizi pada pasien. Tujuan penyelenggaraan makanan yaitu untuk menyediakan makanan yang berkualitas baik dalam jumlah yang sesuai, pelayanannya layak, dan memadai bagi para pasien. Berdasarkan mekanisme dalam pekerja pelayanan gizi di RSUD, makanan kegiatan PGRS dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu ada kegiatan penyediaan makanan, yang kedua kegiatan pelayanan gizi pada ruang inap, yang ketiga kegiatan konsultasi gizi dan rujuk gizi, dan yang keempat yaitu kegiatan pengembangan dan penelitian gizi terapan. Selain S-bar ada 3 sistem lainnya yaitu sistem swakoloka, sistem kombinasi, dan sistem outsourcing. Sistem swakeloka yaitu pada sistem swakeloka instalasi gizi atau unit gizi yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan makanan. Adapun sumber daya yang diperlukan dalam sistem swakoloka adalah dana, tenaga, sarana, metode, dan prasarana yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Sistem kombinasi. Sistem kombinasi adalah suatu bentuk penyelenggaraan makanan yang merupakan kombinasi dari sistem swakoloka dan sistem yang diborongkan untuk upaya memaksimalkan sumber daya yang ada. Sistem outsourcing. Sistem diborongkan ke jasa boga adalah penyelenggaraan makanan dengan memanfaatkan perusahaan jasa boga atau bisa disebut dengan catering yang bertujuan untuk penyediaan makanan di rumah sakit. Sistem ini dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu diborongkan secara penuh atau bisa disebut full outsourcing dan diborongkan hanya sebagian atau bisa disebut semi outsourcing. Penerimaan tamu. Penerimaan pasien merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan komprehensif
dengan melibatkan pasien dan keluarga yang akan sangat mempengaruhi mutu kualitas pelayanan. Tujuan esensi dari penerimaan tamu yaitu agar keluarga ataupun pasien tahu mengenai prosedur, tindakan kelanjutan dari pengobatan atau perawatan, tata tertib ruangan, dan pasien dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan khususnya yang pertama yaitu menerima pasien dengan senyum dan salam dan sapa. Yang kedua yaitu memperkenalkan diri perawat yang menjaga serta peran masing-masing perawat. Yang ketiga yaitu memperkenalkan dokter. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang tata tertib rumah sakit. Dan yang kelima yaitu memperkenalkan ruangan dan lingkungan. Etika keprotokolan. Aturan penanganan pasien emergensi dan yang wajib dipenuhi. Bagaimana aturan sebenarnya mengenai penanganan emergensi yang harus dilakukan pihak pelayanan kesehatan. Pasien memiliki hak-hak terhadap pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Aturan dalam penanganan emergensi terdapat aturan materi kesehatan. Peraturan tersebut pada nomor 40 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat. Budaya kerja. Budaya kerja adalah nilai atau norma yang dilakukan dan diterapkan atau dilakukan secara berulang-ulang oleh para pekerja atau karyawan yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang tercermin dari sikap menjadi sebuah perilaku, kepercayaan, cita-cita, dan tindakan yang terwujud sebagai pekerja atau bekerja sebagai kekuatan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Budaya kerja pada rumah sakit umum daerah atau bisa disebut dengan RSUD adalah ikhlas untuk merawat, mengobati, dan memenuhi kebutuhan dan menjaga pasien hingga pulih kembali. Yang kedua yaitu bersih jiwa. Yang ketiga disiplin. Instalasi rumah sakit disiplin kerja adalah modal yang penting untuk dijalankan. Untuk dapat meningkatkan mutu dalam pelayanan medis di dalam rumah sakit, maka perlu adanya kesadaran tinggi dari karyawan, khususnya perawat, dalam melaksanakan aturan perusahaan yang diwujudkan dalam disiplin kerja. Yang keempat yaitu ada transparan, yaitu dorongan agar lebih transparan, yakni pihak manajemen rumah sakit yang bersedia melengkapi sarana untuk penempatan dalam sistem BPJS pada ruangan perawatan. Yang kelima yaitu ada konsisten. Dengan konsisten untuk merawat, menjaga, dan mengobati para pasien. Yang terakhir yaitu ada profesional. Etos kerja. Etos kerja adalah prinsip moral yang digunakan oleh seseorang dalam bekerja yang mencakup sikap, dedikasi, produktif, saling menghormati, terampil dalam berkomunikasi, bertanggung jawab, berkarakter, disiplin, profesional, kreatif, rendah hati, dan memiliki tekad. Indikator dalam etos kerja di rumah sakit umum daerah atau bisa disebut RSUD yaitu kerja keras, disiplin, saling menghormati, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah sakit, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sanggup menjalankan dan apabila melanggar untuk tidak mengelak terhadap sanksi-sanksi yang diberikan. Yang ketiga yaitu ada jujur, kesanggupan para pekerja rumah sakit dalam menjalankan pekerjaan sesuai aturan yang sudah diterapkan. Keempat yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab memberikan asumsi atau menanamkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan suatu tanggung jawab dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima yaitu ada kebiasaan para pekerja rumah sakit untuk menjaga dan meningkatkan yang sudah dicapai. Yang keenam yaitu ada tekun. Tekun bisa diartikan bahwa tekun berarti rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan berusaha. Kontrak kerja.
Pada RSUD, sistem kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pegawai negeri sipil atau bisa disebut dengan PNS dalam pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok kepegawaian adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh para pejabat yang berwenang dan sudah diserai tugas negeri yang sudah diterapkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu pegawai kontrak luar daerah. Bupati langsung merekrut para medis kontrak luar daerah yang perekrutannya dikontrak oleh pimpinan daerah. Jumlah para medis yang menandatangani kontrak juga berubah setiap bulanan berdasarkan jumlah para medis yang dibutuhkan, dan pastinya kontrak kerja sudah disetujui oleh yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ada pegawai kontrak tidak tetap atau bisa disebut dengan honor. Honor harus membuat beberapa seleksi ketika menerima karyawan kontrak tidak tetap berdasarkan surat keputusan dari bupati kabupaten yang bersangkutan. Mengenai perjanjian kerja karyawan tidak tetap yang dibuatkan dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan pada saat kontrak kerja dibuat dengan perusahaan atau instansi yang terkait. Rumah sakit umum daerah akan merekrut kembali untuk penerimaan tenaga medis baru dan memilih para medis kontrak tidak tetap setelah kontrak kerja antara pihak dari rumah sakit dan para medis kontrak berakhir. Dan yang terakhir yaitu waktu kerja atau bisa disebut dengan shift kerja. Waktu kerja para medis dibagi menjadi 3, yaitu seperti shift pagi, siang, dan malam. Kepala ruangan dan beberapa tenaga medis yang kontrak dan para medis tetap dilakukan shift pagi berlangsung dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Adapun untuk shift siang yaitu dimulai dari pukul 2 hingga 8 malam, dan shift malam dimulai dari pukul 8 hingga 8 pagi. Untuk para medis yang bertugas terdiri dari para medis kontrak dan tetap. Sistem penggajian para medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap PNS tenaga medis akan menerima gaji pokok yang dikenal dengan sebutan gaji pokok dan jasa atau bisa disebut dengan jasmida yang disalurkan setiap 3 bulan. Selain gaji pokok PNS, kontrak daerah juga akan menerima 13 gaji atau bisa disebut dengan THR. Tenaga medis dari kontrak daerah akan menerima gaji yang sama dengan para medis dengan berstatus tetap. Para medis yang berstatus tidak tetap hanya memperoleh gaji pokok saja dengan besaran gaji sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Hak cuti, baik yang berstatus kontrak daerah atau kontrak tidak tetap dan pegawai negeri sipil, mereka memiliki hak atas izin cuti sakit berdasarkan informasi yang diberikan kepada dokter. Mereka juga memiliki hak untuk cuti karena alasan penting seperti para medis wanita, yaitu cuti hamil atau cuti untuk anak yang sakit atau suami yang sakit. Untuk semua para medis yaitu pernikahan atau terkena suatu musibah seperti adanya sanak saudara yang meninggal dunia dan lainnya yang sangat tidak memungkinkan untuk para medis hadir. Sekian dari materi analisis etika profesi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih karena sudah menyimak materi hingga selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.